Pernahkah kalian berpikir bahwa sampah organik yang kita buang setiap hari dapat menjadi masalah lingkungan? Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau dikenal dengan SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 33,79 juta ton sampah pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, komposisi terbesar berasal dari sisa makanan atau sampah organik yang mencapai 39,36% dari total timbulan sampah nasional. Pada kali ini, lokasi pada pencobaan proyek kami, Pasar Auduri merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan di kota Jambi yang setiap harinya menghasilkan sampah dalam jumlah yang cukup besar. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian besar sampah yang dihasilkan berupa sampah organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan bahan pangan lainnya. Kelompok 2 dari R002. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu Sikora atau sistem komposter organik ramah lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsadi dulu dengan NIM lahir 37. Saya sebagai ketua tim proyek ini. Selanjutnya ada, perkenalkan, nama saya Bima Rasidi Ramadan dengan NIM lahir 38 sebagai anggota tim riset dan perancangan. Dan saya Nia Ramadhani dengan NIM akhir 43 sebagai anggota tim riset dan perancangan. Selanjutnya ada saya Iqbal Kurniawan Favoritha dengan NIM akhir 39. Di sini saya berperan pada tim fabrikasi dan perakitan. Saya Denanda Sabira Najwa dengan NIM akhir 41. Saya adalah anggota tim fabrikasi dan perakitan. Saya Putri Aslantiranya dengan NIM 40 dan tempat saya Radityo Adaka dengan NIM akhir 42. Kami bertugas sebagai tim pengujian dan dokumentasi. pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang. Di sini kajian dari lokasi kami ada di Pasar Auduri, Kota Jambi. Selanjutnya ada kondisi existing. Sampah organik merupakan jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di Pasar Auduri. Sebagian besar sampah organik masih dibuang langsung ke TPA tanpa diolah. Pengolahan sampah masih dilakukan secara konvensional sehingga pemanfaatan sampah organik belum optimal. Selanjutnya ada permasalahan utama, yaitu tingginya volume sampah organik. Penumpukan sampah menyebabkan bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan. Kurangnya alat pengolahan sampah yang murah dan mudah digunakan. Rendahnya pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk. Ketergantungan masyarakat terhadap pupuk kimia. Oke, jadi pada proyek kami kali ini, kami menggunakan nama Sikora yang merupakan singkatan dari Sistem Komposter Organik Ramah Lingkungan. Yang dimana tujuan pada proyek kami kali ini, yang pertama, mengurangi volume sampah organik yang dibuang ke TPA. Yang kedua, mengolah sampah organik menjadi kompos padat dan juga pupuk organik cair. Yang ketiga, mendukung pengolahan sampah yang berkelanjutan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengolahan sampah. Jadi, ada juga konsep yang kami bawa dari sekolah ini, yaitu adalah wadah komposter sebagai tempat pengolahan sampah organik, lubang aerasi sebagai ventilasi udara, filter kasa sebagai penyaring kompos dan pupuk organik cair, wadah penampung sebagai tempat menampung pupuk organik cair, keran sebagai saluran pengambilan pupuk organik cair, dan juga rangka penyaga sebagai penopang alat agar kokoh dan tidak stabil. Selanjutnya ada komponen utama pada sistem. Yang pertama, dapat dilihat pada gambar di sini, sampah itu kita masukkan melalui lubang atas yang telah kita buat.
Ini jadi sampah itu kita masukin dari atas. Lalu selanjutnya mikroorganisme menguraikan sampah menjadi kompos. Lalu menghasilkan dekomposisi menetes melalui lubang drainase ke ember penampung. Dan juga pupuk organik cair atau lindi siap digunakan untuk tanaman. Baik, pada bagian ini kami akan mendemonstrasikan cara kerja dari Sikora ini. Nah, untuk alat-alat dan bahan dalam pendemonstrasian ini yaitu Sikora yang sudah kami buat, lalu ada bahan-bahan organik, lalu ada ayam 4, lalu ada serabut kelapa sebagai filter atau penyaring. Nah, sebelum masuk ke prosedur, kami akan dijelaskan dulu bagaimana pembuatan dari Sikora ini. Nah, untuk sebelum melakukan percobaan dari alat Sikora ini, kita harus membuat dulu alat Sikoranya. Nah, untuk alat-alat membuat Sikoranya yaitu ada galon sebagai komposter, ada ember sebagai tempat pupuk cairnya. Nah, yang pertama kita membuat dulu tempat komposternya dari galon ini pakai cutter. Jadi cutternya itu galonnya itu kita potong pakai cutter sampai misalkan dikit untuk sebagai engsel buka tutupnya. Lalu kita lobangin galon sebagai tempat aerob dan juga atau oksigen masuk untuk membantu bakteri ini. Nah, setelah itu kita juga lubangin sampai ada dua, yaitu pertama di sini dan juga di sininya. Nah, setelah itu kita letakkan di ember, lalu alat Sikoranya sudah jadi. Nah, lanjut ke tahap prosedur percobaannya. Nah, jadi yang pertama kita buka dulu ke atasnya, lalu kita masukkan sabut kelapa sebagai tempat filternya, lalu kita masukkan sampah-sampah organiknya tadi, pelepah pisang dimasukkan. Buah pisang dimasukkan. Nah, lalu ada tebu juga atau ampas tebu. Kita masukkan juga sebagai sampah organik. Lalu kita masukkan juga kulit pisang. Nah, setelah itu dilanjutkan Radin. Lalu sudah dimasukkan bahan-bahan organik tadi, lalu kita masukkan M4 sebagai nutrisi bagi bakteri-bakteri pengurai yang akan mengurai bahan-bahan organik ini. Kita masukkan secukupnya saja.
ditutup. Dan sudah ditunggu sampai 1 sampai 2 minggu. Baik, setelah kita memasukkan bahan-bahan organik ke dalam si kora tadi, itu kita perlu untuk menyimpan si koranya ini di tempat yang tidak terkena air, jadi untuk pengomposannya itu berjalan dengan maksimal. Untuk hasil yang akan didapatkan dengan pengomposan dari si kora ini akan menghasilkan 2 produk utama, yaitu kompos berbentuk padat dan juga ada pupuk cairnya nantinya. Itu dapat kita gunakan sebagai nutrisi tambahan untuk tanaman, untuk buah-buahan, bahkan untuk dapat juga digunakan sebagai tambahan nutrisi bagi pertanian. Adapun solusi yang kami tawarkan oleh proyek kami yaitu yang pertama, si kora merupakan alat pengomposan sederhana yang dirancang untuk mengolah sampah organik menjadi kompos padat dan pupuk organik cair melalui sistem aerasi alami, penyaringan, dan aliran gravitasi. Alat ini mudah dibuat, mudah digunakan, serta memanfaatkan bahan yang mudah diperoleh sehingga cocok diterapkan di masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat bagi masyarakat. Yang pertama itu adalah manfaat lingkungan. Yang pertama, mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang ke TPA, lalu mengurangi pencemaran dan bau tidak sedap. Selanjutnya masuk ke manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi itu menghasilkan pupuk yang dapat digunakan atau dijual, lalu mengurangi biaya pembelian pupuk. Selanjutnya masuk ke manfaat sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengolahan sampah, lalu mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular. Dan terakhir, manfaat pertanian, menyediakan pupuk organik yang ramah lingkungan dan membantu meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Nah, jadi pengolahan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama. Jadi di sini, mari kita mulai mengolah sampah organik menjadi produk yang lebih bermanfaat melalui si kora. Di mana di sini untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Jadi satu langkah kecil dalam mengelola sampah hari ini dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan di masa depan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampah organik masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian. Melalui si kora atau sistem komposter organik ramah lingkungan, sampah organik dapat diolah menjadi kompos padat dan pupuk organik cair yang bermanfaat. Inovasi ini tidak hanya membantu mengurangi timbulan sampah, tetapi juga mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan demikian, sampah organik yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dapat diubah menjadi sumber daya yang bernilai. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.